Sadar nggak sih, kebiasaan kita scroll-scroll di ponsel itu ternyata ikut ngebangun sebuah revolusi ekonomi yang nilainya miliaran dolar di Indonesia. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas gimana ceritanya semua itu bisa nyambung. Coba deh, jujur sama diri sendiri. Kira-kira berapa lama sih kita natap layar ponsel setiap hari? Sejam? 2 jam? Mungkin lebih. Percaya atau enggak, jawaban Anda itu adalah titik awal dari sebuah cerita ekonomi yang super besar. Jadi datanya bilang nih, rata-rata orang Indonesia itu menghabiskan 150 menit per hari di media sosial. Itu 2,5 jam loh. Dan kalau kita lihat grafiknya, trennya jelas banget. Angkanya naik terus dari tahun ke tahun. Artinya, kita semua makin dalam terhubung sama dunia digital. Dan platform yang kita pakai pun ya itu-itu lagi. Hampir semua dari kita pasti punya WhatsApp, sering nonton YouTube, dan ngecek Facebook. Ini tuh udah bukan lagi sekedar aplikasi buat hiburan ya, tapi udah jadi kayak infrastruktur dasar buat kehidupan sosial dan informasi kita sekarang. Oke, mari kita mulai dari sini. Kita akan lihat gimana setiap klik, setiap gesekan jari Anda di layar itu ternyata punya dampak yang jauh lebih besar dari yang mungkin kita bayangin. Coba bayangin deh, pagi-pagi pesan sarapan lewat ojol, siangnya belanja barang dari e-commerce, malamnya bayar tagihan listrik cuma dari aplikasi. Nah, setiap tindakan yang kelihatannya sepele itu sebenarnya adalah satu putaran roda kecil yang ikut menggerakkan sebuah mesin ekonomi digital yang raksasa. Nah, kita udah ngomongin mesin raksasa ini kan? Sekarang yuk kita kasih nama dan kita definisikan bareng-bareng apa sih sebenarnya ekonomi digital itu? Gampangnya gini deh, ini tuh pergeseran besar. Kalau dulu ekonomi itu identik sama pasar fisik, toko, warung. Sekarang, ekonomi itu digerakin sama data dan koneksi internet. Mulai dari beli pulsa sampai investasi saham, kalau itu semua terjadi lewat aplikasi di ponsel kita, nah, itulah bagian dari ekonomi digital. Anggap aja ponsel di tangan Anda itu akarnya. Dari situ, tumbuh sebuah ekosistem raksasa. Ada cabang buat belanja, cabang buat transportasi, bahkan ada cabang buat layanan keuangan. Semuanya nyambung dan tumbuh langsung dari perangkat yang ada di genggaman kita. Keren ya? Oke, sekarang kita udah paham konsepnya. Mari kita lihat, seberapa besar sih ledakan ini sebenarnya? Siap-siap ya, karena angkanya ini bener-bener luar biasa. 2482, coba ingat-ingat angka ini. Ini bukan angka acak loh. Ini adalah kunci buat ngerti posisi Indonesia di panggung dunia saat ini. Yap, angka tadi itu adalah jumlah startup yang ada di Indonesia. Dan jumlah segitu banyak menempatkan kita di peringkat ke-6 di seluruh dunia. Kita ada di liga yang sama dengan raksasa teknologi kayak Amerika Serikat dan India. Ini bukti kalau kita bukan lagi cuma jadi pasar, tapi kita juga jadi produsen inovasi. Oke, sebelum kita lihat grafik pertumbuhannya, ada satu istilah penting yang perlu kita tahu, GMV atau Gross Merchandise Value. Gampangnya, anggap aja ini total semua uang yang berputar di seluruh platform digital. Makin gede GMV-nya, ya makin gede juga ekonomi digitalnya. Simple kan? Dan inilah puncaknya. Dari 77 miliar dolar di tahun 2022, ekonomi digital kita itu diproyeksikan meroket jadi lebih dari 220 miliar dolar di tahun 2030. Itu nilainya naik hampir 3 kali lipat dalam waktu kurang dari 1 dekade. Ini bukan lagi sekedar tren biasa, ini adalah sebuah transformasi ekonomi yang fundamental. Jadi, apa aja sih roda penggerak di balik mesin yang nilainya ratusan miliar dolar ini? Nah, sekarang mari kita bedah satu persatu komponen utamanya. Ternyata ada 3 pilar utama yang jadi fondasinya. Pertama, e-commerce, tempat kita belanja online. Kedua, ada fintech yang mengubah total cara kita bayar dan berinvestasi. Dan ketiga, layanan on demand yang ngasih kita kemudahan instan mulai dari transportasi sampai pesan makanan. Nah, di dalam ekosistem ini ada semacam tingkatan kekuatan gitu, berdasarkan valuasi atau nilai perusahaannya. Kita pasti sering dengar istilah unicorn kan? Nah, di atasnya lagi ada dekakorn dan bahkan hektokorn. Makin tinggi valuasinya, makin besar juga dampaknya buat layanan yang kita pakai sehari-hari. Dan nama-namanya ini pasti udah nggak asing lagi buat kita. Di level unicorn, ada Traveloka buat liburan, ada OVO buat bayar-bayar. Naik ke level dekakorn, ada raksasa kayak Goto dan Giant Express, yang layanannya mungkin kita pakai hampir setiap hari. Mereka inilah wajah dari kekuatan ekonomi digital Indonesia. Yuk, kita zoom in sedikit ke salah satu pilar terpenting, fintech. Ini tuh benar-benar revolusi keuangan di saku kita.
Mulai dari bayar kopi pakai dompet digital, dapat pinjaman online lewat aplikasi, sampai ikut donasi bareng-bareng di platform kayak Kitabisa, semua itu adalah kekuatan fintech yang lagi bekerja. Oke, kita udah lihat skala besarnya, kita udah lihat komponen-komponennya. Sekarang pertanyaan paling penting terus, apa artinya semua ini buat kita? Apa untungnya dalam kehidupan kita sehari-hari? Manfaatnya itu kerasa banget di mana-mana loh. Kita bisa kerja lebih produktif dari mana aja. Informasi yang dulu susah dicari, sekarang ada di ujung jari. Kita hemat banyak waktu yang dulu mungkin habis di jalan atau di antrean. Jadi ini bukan cuma soal kemudahan, tapi beneran soal peningkatan kualitas hidup kita secara menyeluruh. Dan perjalanan ini masih jauh dari selesai. Teknologi yang dulu kayak di film fiksi ilmiah, sekarang udah ada di sini. IoT bakal bikin kulkas pinter kita pesen susu sendiri pas habis. AI bakal ngasih playlist musik yang kayaknya bisa baca pikiran kita. Cloud bikin kita bisa kerja bareng tim dari mana aja. Dan blockchain menjanjikan transaksi yang super aman dan transparan. Semua ini bakal terus mendorong revolusi digital ini ke level berikutnya. Jadi, intinya apa? Revolusi digital ini bukan cuma buat ditonton. Kita semua ini adalah pemain di dalamnya. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah kita akan berpartisipasi, tapi bagaimana? Apakah Anda akan jadi orang yang membangun startup keren berikutnya? Atau berinvestasi pada ide-ide baru? Atau mungkin jadi pengguna cerdas yang memanfaatkan semua peluang ini? Babak selanjutnya dari ekonomi digital Indonesia sedang ditulis, dan penanya ada di tangan kita semua.